Sukri adalah seorang pemuda sederhana yang tinggal di sebuah desa kecil di pinggir pantai. Kehidupan sehari-harinya penuh dengan perjuangan. Dengan orang tua yang sudah tua dan sakit, Sukri berjualan bakso keliling untuk mencukupi kebutuhan keluarga kecilnya. Setiap hari, ia berkeliling desa dan kota untuk menjajakan bakso dengan sepeda tuanya, berharap dapat sedikit uang untuk membeli obat dan makanan. Di sela-sela kesibukannya berjualan, Sukri merasa hidupnya selalu berjalan di tempat. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan banyak berubah jika hanya mengandalkan penghasilannya yang pas-pasan. Setiap kali melihat teman-teman sebayanya yang berhasil, punya pekerjaan bagus dan kehidupan yang serba cukup, Sukri merasa sedikit iri. Ia tahu mereka tak pernah tahu bagaimana rasanya berjuang di bawah terik matahari untuk sesuap nasi, sementara mereka menikmati kemewahan hasil kerja keras orang lain. Suatu hari, Sukri mendapat undangan untuk hadir dalam reuni SMA-nya. Meski enggan, ia memutuskan untuk pergi, berharap bisa bertemu teman-temannya dan berbicara tentang masa lalu. Namun saat ia tiba di acara reuni, ia merasa tak nyaman. Teman-temannya yang dulu dekat kini tampak jauh berbeda. Mereka sudah sukses, memiliki pekerjaan besar, dan bercerita tentang pencapaian mereka dengan bangga. Sukri hanya bisa mendengarkan dengan perasaan yang semakin tertekan. "Wah, Sukri, kamu masih jualan bakso keliling ya? Kenapa nggak cari pekerjaan yang lebih serius?" tanya Dedi, salah satu teman lama Sukri yang kini bekerja di perusahaan besar. Sukri hanya tersenyum kecut, mencoba menahan rasa malu yang menyelubungi dirinya. "Kamu nggak mikir buat ubah hidup? Coba cari peluang yang lebih besar," lanjut Dedi tanpa empati. Sukri merasa kecil hati. Semua yang ia banggakan, pekerja kerasnya, usaha untuk merawat orang tuanya, seakan dianggap tak berarti di hadapan teman-temannya yang sukses. Kecewa dan sedih, ia memutuskan untuk meninggalkan reuni tersebut lebih cepat. Dalam perjalanan pulang, Sukri merenung. Ia merasa bahwa hidupnya sudah cukup lama terjebak dalam lingkaran yang tak ada ujungnya. Namun seberapa keras pun ia berusaha, rasanya hidup ini selalu berjalan dalam bayang-bayang kekecewaan. Apa yang harus ia lakukan untuk mengubah nasibnya? Apakah ia harus terus hidup dalam keterbatasan? Sukri kembali berjualan bakso malam itu, dengan hati yang penuh kebingungan dan keinginan untuk berubah. Di tengah keramaian, saat langit mulai gelap, ia bertemu dengan seorang wanita cantik bernama Ningsih. Wanita itu berdiri di ujung jalan, di tempat yang sepi, hampir tak ada orang di sekitar sana. Sukri merasa ada sesuatu yang menarik dirinya untuk mendekat. "Mas, bolehkah aku duduk sejenak?" Ningsih bertanya dengan senyum yang memikat. Wajahnya yang cantik memancarkan aura yang sangat berbeda dari wanita-wanita lain yang pernah ia temui. Sukri, yang biasanya ragu dengan orang asing, merasa ada sesuatu yang mengundang untuk berbicara dengannya. Mereka mulai mengobrol, dan Sukri merasakan ada sesuatu yang berbeda tentang Ningsih. Dia mendengarkan dengan penuh perhatian setiap keluh kesah Sukri tentang perjuangannya dalam merawat orang tua, tentang kerinduan akan kehidupan yang lebih baik, dan tentang rasa frustrasi yang sudah lama terpendam. Ningsih menunjukkan perhatian yang tulus, yang membuat Sukri merasa dihargai. Ia merasa inilah pertama kalinya seseorang mendengarkan ceritanya tanpa menghakimi. Namun ada sesuatu yang aneh. Sukri mulai merasa bahwa Ningsih terlalu sempurna untuk tinggal di tempat yang sepi dan kumuh itu. Ada sesuatu yang tak wajar di dirinya, yang membuat Sukri mulai merasa cemas, meskipun hatinya tetap tertarik. Pikirannya terus bergumul, namun rasa penasaran semakin mengalahkan keraguan. Siapa Ningsih sebenarnya? Apa yang membuatnya berbeda?
Pertanyaan-pertanyaan itu mulai muncul dalam benaknya. Namun Sukri merasa bahwa pertemuan malam itu bisa menjadi awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Sesuatu yang bisa membawanya keluar dari keterbatasan dan hidup dengan cara yang lebih baik. Namun, seperti apa perubahan itu? Dan apakah itu akan membawa kebahagiaan atau malah membuka pintu yang lebih gelap dalam hidup Sukri? Sukri dan Ningsih duduk di bawah cahaya rembulan, di tepi jalan yang sepi, sementara suara riuh keramaian dari pasar mulai menghilang. Ningsih memandangi Sukri dengan tatapan yang penuh perhatian, seolah-olah ia benar-benar memahami setiap keluh kesah Sukri tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Mas Sukri, kamu sudah berusaha sekeras itu, tapi hidupmu masih terasa begitu terbatas, bukan?" tanya Ningsih. Suaranya lembut namun penuh makna. "Aku bisa merasakan bahwa kamu lebih dari sekadar seorang penjual bakso. Ada sesuatu yang lebih besar yang bisa kamu capai." Sukri terdiam, sedikit terkejut mendengar kata-kata itu. Ia memang merasa terjebak dalam rutinitas sehari-hari, namun ia tidak pernah benar-benar berpikir tentang kemungkinan untuk mengubah hidupnya. Ia hanya merasa harus bekerja keras demi keluarganya, tanpa ada harapan atau ambisi untuk lebih dari itu. "Seperti apa yang kamu maksud, Ningsih?" Sukri akhirnya bertanya, sedikit bingung. "Apa yang bisa aku lakukan? Aku sudah mencoba segalanya, tapi sepertinya hidupku tetap sama." Ningsih tersenyum misterius. "Terkadang, untuk mengubah hidup, kita harus berani mengambil langkah yang tak biasa. Sebuah langkah yang bisa membawa kita ke dunia yang lebih luas, di mana kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, bahkan lebih dari yang kita impikan." Sukri merasa ada yang ganjil dalam kata-kata Ningsih. Ada kehangatan dalam suaranya, namun juga ada sesuatu yang mengintimidasi. Sebuah daya tarik yang tak bisa ia jelaskan, yang membuat hatinya berdebar-debar dan sekaligus penuh kebingungan. "Langkah yang tak biasa, seperti apa?" tanya Sukri. Suaranya kini terdengar penuh harapan meski sedikit ragu. Ningsih menatap Sukri dengan penuh perhatian, seolah-olah sedang mengukur setiap kata yang akan keluar dari mulutnya. "Ada cara untuk mendapatkan kekayaan dan kebahagiaan, Mas Sukri. Cara yang bisa membuatmu tidak lagi terjebak dalam kehidupan yang begitu keras dan penuh keterbatasan. Tapi untuk itu, kamu harus berani mengambil keputusan besar, keputusan yang akan mengubah hidupmu selamanya." Sukri merasakan kehangatan yang semakin memancar dari Ningsih. Tiba-tiba, ia merasa seakan ada sesuatu yang luar biasa terbuka di hadapannya, sesuatu yang ia butuhkan untuk meraih kebahagiaan dan kesejahteraan. Begitu lama ia merasa terperangkap dalam kemiskinan dan perjuangan, dan kini tawaran itu terasa begitu menggoda. "Apa yang harus aku lakukan?" tanyanya dengan penuh harap. Suara Sukri sedikit gemetar. Ningsih terdiam sejenak, kemudian dengan lembut ia berkata, "Aku bisa membantumu, Mas. Aku tahu jalan yang bisa membawa kamu keluar dari kesulitan ini. Tapi untuk itu, ada harga yang harus dibayar." Sukri sedikit terkejut, namun rasa penasaran mulai menguasai dirinya. "Harga apa, Ningsih? Apa yang harus aku lakukan?" Ningsih menarik nafas dalam-dalam sebelum menjawab. "Kamu harus mengorbankan sesuatu yang sangat berharga dalam hidupmu. Sesuatu yang akan membuka pintu bagi rezeki dan kekayaan yang kamu inginkan. Tidak banyak orang yang berani melangkah sejauh ini, namun bagi mereka yang berani, dunia yang lebih luas akan terbuka." Sukri bingung, namun perasaan ingin mengubah nasibnya begitu kuat.
Ia tidak tahu mengapa, namun rasa keputusasaannya mendorongnya untuk mendengarkan lebih lanjut. Apa yang harus aku korbankan? Tanyanya, meski hatinya mulai tergerus rasa takut. Ningsih tersenyum, senyuman yang tampak terlalu sempurna untuk dunia yang gelap dan sepi ini. Kamu akan tahu, Mas Sukri, semua akan terungkap ketika kamu siap untuk menerima kekuatan yang aku tawarkan. Tapi ingat, tidak ada yang gratis dalam hidup ini. Setiap keputusan pasti ada konsekuensinya. Sukri merasakan hatinya berdebar kencang. Bagaimana jika ini adalah kesempatan yang ia cari selama ini? Bagaimana jika ini adalah jalan yang bisa membuatnya keluar dari keterbatasan yang selama ini mengikatnya? Ia menatap Ningsih, yang masih tersenyum dengan cara yang hampir tidak manusiawi, dan merasakan ada sesuatu yang sangat kuat menghubungkannya dengan wanita itu. Sesuatu yang menariknya lebih dalam ke dalam tawaran itu. Apakah aku siap? Pikirnya dalam hati. Namun sebelum ia bisa menjawab pertanyaannya sendiri, Ningsih berkata dengan suara lembut, namun penuh kekuatan. Tidak ada jalan kembali, Mas Sukri. Semua keputusan ini ada di tanganmu. Tapi ingat, setelah kamu memilih, hidupmu tidak akan pernah sama lagi. Sukri terdiam. Hatinya dipenuhi dengan kegelisahan, namun ada juga semangat yang membara untuk mengubah hidupnya. Keputusan ini mungkin akan menentukan segalanya, namun ia belum tahu apa yang sebenarnya menanti di balik langkah besar yang akan ia ambil. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Akankah Sukri terjebak dalam pesugihan yang ditawarkan Ningsih, atau apakah ia akan menolak dan kembali ke kehidupannya yang sederhana? Sukri tidak bisa tidur malam itu. Pikirannya terus berputar, dipenuhi oleh bayangan tawaran yang disampaikan Ningsih. Setiap kali matanya terpejam, ia merasa seperti ada suara yang memanggilnya, memaksanya untuk mengambil langkah yang bisa mengubah hidupnya. Perasaan itu begitu kuat, seakan-akan kekayaan dan kebahagiaan yang selama ini ia idam-idamkan sudah berada di depan mata. Namun di balik itu semua, ada rasa takut yang merayap perlahan, menyusup ke dalam hatinya. Apa yang Ningsih maksud dengan harga yang harus dibayar? Apa yang sebenarnya dimaksud dengan pengorbanan itu? Ia tidak bisa membayangkan konsekuensi dari sebuah keputusan besar, terutama yang melibatkan orang-orang yang paling ia cintai, orang tuanya. Pagi datang dengan kilauan matahari yang menembus jendela kecil rumahnya. Sukri bangun dengan tubuh yang lelah, tetapi pikirannya masih penuh dengan perasaan bimbang. Ia kembali membuka toko bakso kecilnya, mencoba untuk melupakan percakapan semalam. Namun setiap langkahnya seolah dipenuhi dengan rasa gelisah. Ia tak bisa menghindar dari rasa ingin tahu yang terus menggerogoti hatinya. Ketika malam tiba, Sukri kembali berjualan bakso seperti biasa, berharap sedikit uang bisa membuatnya merasa lebih tenang. Tetapi di tepi jalan yang sepi, Ningsih menunggunya lagi. Wanita itu berdiri di tempat yang sama seperti malam sebelumnya, mengenakan pakaian putih yang bersinar dalam kegelapan. Tampak begitu misterius dan menarik. Mas Sukri, apakah kamu sudah memikirkan tawaranku? Tanya Ningsih. Suaranya begitu lembut namun penuh kekuatan yang tak bisa ia hindari. Sukri menatapnya, matanya sedikit ragu. Aku masih tidak yakin, Ningsih. Aku merasa takut. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi jika aku mengambil langkah ini. Ningsih melangkah mendekat, senyumnya tak pernah pudar. Takut itu wajar, Mas. Semua orang yang berhasil dalam hidupnya pernah merasa takut, namun mereka berani melangkah lebih jauh, menuju dunia yang lebih besar. Jika kamu terus ragu, kamu akan terjebak dalam kehidupan yang sama, tanpa perubahan. Sukri merasa cemas.
Ia merasakan betapa besar godaan untuk keluar dari keterbatasan hidup yang selama ini ia jalani. Namun ada sesuatu yang membuatnya ragu. Ia melihat wajah orang tuanya yang sudah tua dan sakit, dan ia tahu betul bahwa mereka sangat bergantung padanya. Bagaimana jika harga yang dimaksud Ningsih berarti mengorbankan mereka? Ningsih, aku tidak bisa melakukannya. Orang tuaku, mereka adalah segalanya bagiku. Aku tidak bisa mengorbankan mereka untuk mendapatkan kekayaan atau apapun itu, kata Sukri dengan suara penuh tekad. Namun Ningsih hanya tersenyum lebih lebar, seakan memahami ketakutan yang sedang menguasai Sukri. Aku mengerti kekhawatiranmu, Mas Sukri. Namun ingatlah, segala yang kita dapatkan di dunia ini membutuhkan pengorbanan. Tidak ada yang bisa didapat tanpa bayaran, meskipun kita tidak selalu tahu harga yang sebenarnya. Semua itu akan terungkap ketika kamu siap. Sukri memandang wajah Ningsih, merasa semakin bingung. Ada sesuatu yang sangat memikat dalam tatapan matanya, tetapi di saat yang sama, ada perasaan takut yang semakin mendalam. Ia tahu, Ningsih bukanlah wanita biasa. Ada kekuatan lain yang menguasai dirinya, sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa ia pahami. Apa yang harus aku lakukan, Ningsih? Tanyanya akhirnya. Suaranya terdengar putus asa. Aku ingin mengubah hidupku, tetapi aku takut akan konsekuensinya. Ningsih mendekat lebih jauh dan menaruh tangannya di bahu Sukri. Kamu harus memilih, Mas. Ini adalah kesempatanmu untuk meraih kehidupan yang lebih baik. Tidak ada jalan kembali setelah kamu melangkah. Namun jika kamu berani, dunia yang penuh dengan rezeki akan terbuka untukmu. Sukri mengangkat kepalanya dan menatap ke depan, merasakan sebuah kekuatan yang aneh mengalir dalam dirinya. Di dalam dirinya, sebuah dorongan untuk mengubah nasibnya semakin kuat. Ia tahu bahwa ini adalah pilihan yang akan menentukan segalanya, antara kekayaan yang menjanjikan atau hidup yang tetap sederhana. Dengan hati yang berat, Sukri akhirnya berkata, Aku siap untuk mengambil langkah ini. Ningsih tersenyum dengan senyuman yang lebih cerah dari sebelumnya. Kamu akan mendapatkan apa yang kamu inginkan, Mas Sukri. Dunia ini akan berubah, dan semua yang kamu impikan akan datang. Namun Sukri tidak menyadari bahwa langkah yang ia ambil itu akan membuka pintu menuju dunia yang lebih gelap dan berbahaya dari yang pernah ia bayangkan. Apa yang ia anggap sebagai kesempatan untuk meraih kebahagiaan dan rezeki, ternyata akan membawa dia ke dalam perangkap yang tak bisa ia hindari. Dunia yang penuh dengan pesugihan dan pengorbanan yang mengerikan. Saat malam semakin larut, Sukri merasa matanya mulai berat, dan dunia di sekitarnya terasa kabur. Keputusan telah dibuat, dan perjalanan baru saja dimulai. Perjalanan yang bisa membuatnya kehilangan lebih dari yang ia bayangkan. Keputusan Sukri untuk mengikuti ajakan Ningsih membawa dampak yang tak terbayangkan. Sejak malam itu, hidupnya berubah secara perlahan, namun jelas. Tiba-tiba, ia merasakan dunia di sekelilingnya terasa lebih besar dan lebih penuh dengan kemungkinan. Setiap langkah yang ia ambil seakan membawa dirinya lebih dekat ke impian yang telah lama ia simpan. Memiliki cukup uang untuk mengubah hidupnya dan orang tuanya. Namun, meskipun ia merasakan keberhasilan yang semakin dekat, ada perasaan yang terus mengganggu dalam dirinya. Setiap malam, ketika ia berjualan bakso, selalu ada keheningan yang aneh di sekitar Ningsih. Wanita itu seperti bayangan yang datang dan pergi, namun setiap kali ia muncul, Sukri merasa ada sesuatu yang misterius, sesuatu yang tidak bisa ia pahami sepenuhnya. Sukri kembali bertemu Ningsih malam itu setelah beberapa hari berlalu. Kali ini, mereka duduk di tempat yang lebih sepi.
Di pinggir pantai yang gelap, suara ombak yang pecah di pantai menambah kesan misterius dari pertemuan mereka. Angin laut yang dingin menyapu wajah Sukri, namun ia merasa hangat di dalam dirinya. Keputusan yang sudah ia ambil membawa sensasi yang berbeda, perasaan yang sulit dijelaskan, antara kegembiraan dan kecemasan. Ningsih, aku merasa hidupku mulai berubah, kata Sukri, matanya berbinar. Aku mulai merasakan aliran rezeki yang datang begitu mudah. Bisnisku semakin laris dan aku bisa memenuhi kebutuhan orang tuaku dengan lebih mudah. Tapi, aku merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ningsih menatapnya dengan mata yang penuh makna, senyum tipis di wajahnya. Itulah yang aku katakan, Mas Sukri. Hidupmu akan berubah begitu kamu berani mengambil langkah ini, tetapi kamu juga harus siap menghadapi apa yang datang bersamanya. Sukri menunduk, berusaha memahami kata-kata Ningsih. Apa maksudmu, Ningsih? Apa yang harus aku hadapi? Wanita itu tidak menjawab langsung. Sebaliknya, ia menggenggam tangan Sukri dengan lembut, namun cukup kuat untuk membuatnya terdiam. Ada satu hal yang perlu kamu ketahui, Mas Sukri. Ketika kamu memilih untuk memperoleh segala sesuatu dengan cara yang cepat dan mudah, akan ada harga yang harus dibayar. Harga yang bisa sangat mahal. Sukri merasa jantungnya berdetak lebih cepat. Harga? Aku tidak ingin kehilangan apapun, Ningsih. Aku hanya ingin memperbaiki hidupku dan keluargaku. Tidak ada yang gratis di dunia ini, Mas, jawab Ningsih. Suara lembutnya kini penuh dengan kekuatan yang tak terlihat. Kekayaan dan keberhasilan yang datang dengan mudah selalu memiliki konsekuensi. Dalam dunia yang lebih besar ini, ada banyak orang yang tergoda oleh kekuatan gelap, dan mereka akan membayar harga yang tak terbayangkan. Sukri terdiam, pikirannya berputar. Kata-kata Ningsih mulai mengguncang keyakinannya. Ia merasa seakan sesuatu yang buruk akan terjadi, namun ia juga tidak bisa menahan keinginan untuk terus mengejar rezeki yang datang dengan begitu mudah. Ia ingin melihat ibunya yang sakit mendapat pengobatan terbaik, dan ayahnya yang sudah tua bisa merasa tenang, tanpa beban hidup. Tapi aku sudah memutuskan, Ningsih, kata Sukri, berusaha menegaskan tekadnya. Aku ingin merubah nasib. Aku ingin orang tuaku hidup bahagia. Aku tidak peduli apapun yang terjadi. Aku akan terus melangkah. Ningsih mengangguk, matanya penuh pengertian. Kamu telah memilih, Mas. Pilihanmu sudah tercatat. Sekarang, kamu harus siap untuk menerima apa yang datang. Ketika Sukri meninggalkan pantai itu, perasaan cemasnya semakin menguat. Ia merasakan keanehan yang datang bersama dengan perubahan hidupnya. Bisnis bakso kelilingnya semakin laris, dan uang datang dengan begitu mudah, lebih banyak daripada yang pernah ia bayangkan. Namun, setiap malam, ia merasa seperti ada yang mengawasinya. Ia sering merasa perasaan berat di dadanya, seperti ada yang mengikatnya pada pilihan yang telah ia buat. Suatu malam, saat Sukri sedang tidur setelah penjualannya yang laris, ia terbangun karena suara aneh di luar rumah. Saat ia keluar, ia terkejut melihat bayangan Ningsih berdiri di depan pintu rumahnya. Wajah Ningsih kali ini tidak terlihat seperti biasanya, lebih pucat, lebih tajam, dan matanya tampak tidak manusiawi. Ningsih, apa yang terjadi? Tanya Sukri, suara terbata-bata. Ningsih hanya tersenyum, senyuman yang lebih dingin daripada sebelumnya. Kamu telah mengambil langkah yang sangat besar, Mas Sukri, dan kamu harus membayar harga dari keputusanmu. Orang tuamu, mereka akan menjadi bagian dari perjalananmu. Sukri merasakan ketakutan yang mendalam menyelimuti dirinya. Apa maksudmu? Jangan ganggu orang tuaku. Mereka tidak tahu apa-apa tentang ini. Namun Ningsih hanya tertawa pelan.
Suara itu seperti bisikan angin malam. Sudah terlambat, Mas. Mereka sudah menjadi bagian dari ritual ini. Semua yang kita miliki, semua yang kita inginkan, selalu ada pengorbanan yang harus dibayar. Sukri merasa kakinya lemas, dan hatinya dipenuhi dengan penyesalan yang mendalam. Ia sadar, kini ia telah terjebak dalam permainan yang lebih besar, permainan yang tidak dapat ia kendalikan. Namun sudah terlambat untuk mundur. Sebuah dunia gelap dan berbahaya telah membelit hidupnya, dan kini ia harus menghadapi konsekuensinya. Apa yang akan terjadi pada orang tuanya? Dan bisakah Sukri melarikan diri dari bayang-bayang pesugihan yang kini menguasai hidupnya? Kehidupan Sukri mulai berubah dengan cara yang sangat menakutkan setelah pertemuannya dengan Ningsih. Bisnis bakso kelilingnya semakin laris, uang datang dengan mudah, namun di balik semua itu, ada perasaan ketidaknyamanan yang semakin menggerogoti jiwanya. Ia merasa seperti hidupnya tidak lagi sepenuhnya miliknya. Ada sesuatu yang mengendalikan langkahnya, dan ia tidak bisa menghentikannya. Setiap malam, Sukri mulai merasakan kehadiran Ningsih yang semakin intens. Ia tidak hanya datang untuk berbicara, tetapi juga membawa bayangan-bayangan aneh yang semakin mengusik pikirannya. Sukri merasa seolah-olah ia sedang jatuh ke dalam sebuah jurang yang dalam. Dan semakin lama, ia semakin sulit untuk melihat jalan keluar. Pada suatu malam, setelah penjualannya yang sangat laris, Sukri pulang ke rumah dengan rasa cemas yang semakin menguasai dirinya. Saat ia memasuki rumah, ia menemukan orang tuanya sedang tidur, tampak lelah setelah hari yang panjang. Namun ada sesuatu yang aneh pada ekspresi wajah mereka. Mereka tidur dengan wajah pucat, dan napas mereka terdengar berat. Sukri mendekati mereka dengan cemas. "Ibu, ayah, ada apa?" Sukri membangunkan ibunya dengan lembut, tetapi ibunya tidak merespons. Ia terkejut ketika menyadari bahwa tubuh ibunya terasa dingin dan tak ada lagi respons dari ayahnya yang sedang tidur di sisi lain. Ketakutan mulai merayap dalam dirinya. Sukri merasakan dada yang sesak, ketakutan yang tak bisa ia bendung. Apakah ini akibat dari apa yang telah ia pilih? Apakah orang tuanya menjadi korban dari keputusan yang telah ia buat? Dalam kepanikan, Sukri berlari keluar untuk mencari Ningsih, berharap bahwa wanita itu bisa memberikan penjelasan. Di luar rumah, Ningsih berdiri dengan senyum yang tidak bisa ia pahami. Wajah Ningsih kali ini tampak semakin pucat, namun matanya bersinar tajam, seolah penuh dengan kebanggaan yang menakutkan. "Ningsih, apa yang telah terjadi pada orang tuaku? Mereka tidak bergerak. Apa yang kamu lakukan?" Sukri hampir berteriak, suaranya penuh dengan kecemasan. Ningsih hanya tersenyum lebih lebar, senyum yang terasa dingin dan menakutkan. "Mereka adalah bagian dari perjalananmu, Mas Sukri. Sebagai imbalan untuk kekayaan yang kamu dapatkan, mereka harus berkorban. Inilah harga yang harus kamu bayar." Sukri merasa dunia seakan runtuh di sekelilingnya. Ia tahu, ia telah terjebak dalam permainan yang lebih besar, dan kini konsekuensinya sudah datang. Orang tuanya, yang selama ini ia perjuangkan untuk mereka hidup bahagia, kini harus membayar harga yang sangat mahal. Tidak hanya itu, ia merasa semakin sulit untuk melepaskan diri dari kekuatan yang mengikat dirinya pada pesugihan ini. "Tidak, Ningsih!" Sukri hampir menangis, suaranya bergetar. "Aku tidak ingin ini. Aku tidak ingin kehilangan mereka. Aku tidak ingin menjadi bagian dari ini." Ningsih hanya menggelengkan kepalanya dengan penuh penyesalan, tetapi juga dengan rasa kepuasan yang aneh. "Kamu sudah memilih, Mas Sukri. Sekarang tidak ada jalan kembali. Dunia yang lebih besar ini sudah menuntut harga yang harus dibayar. Kamu sudah menjadi bagian darinya." Sukri merasakan kepalanya berputar, tubuhnya terasa lemas. Ia tidak tahu lagi apa yang harus dilakukan.
Keinginannya untuk keluar dari lingkaran pesugihan ini semakin kuat, tetapi rasa takut dan penyesalan yang mendalam membuatnya hampir tak bisa bergerak. Ia merasa seakan dunia yang ia kenal kini hancur berantakan. Apa yang harus aku lakukan, Ningsih? Tolong beri aku kesempatan untuk memperbaiki semuanya. Teriak Sukri, hampir putus asa. Namun Ningsih tidak memberikan jawaban. Sebaliknya, ia mengarah ke pantai, tempat yang telah menjadi saksi dari banyak pertemuan mereka. Ningsih melangkah maju dengan langkah pasti, seolah tak peduli dengan perasaan Sukri yang hancur. Mas Sukri, semua ini sudah menjadi takdir. Jika kamu ingin menghentikan semuanya, kamu harus membuat keputusan besar, keputusan yang akan mengubah segala sesuatunya. Tetapi ingatlah, keputusan itu tidak hanya akan mempengaruhi hidupmu, tetapi juga orang-orang yang ada di sekitarmu, kata Ningsih, suaranya lebih dalam dan penuh misteri. Sukri merasa kalut, bingung, dan terperangah. Bagaimana ia bisa memperbaiki kesalahan ini? Bagaimana caranya untuk mengubah nasibnya dan membebaskan orang tuanya dari cengkraman pesugihan yang telah merasuki hidupnya? Ketika ia menatap pantai yang gelap, suara ombak yang bergulung di kejauhan terdengar lebih keras, seperti menggema di dalam dirinya. Ia tahu bahwa ia harus mengambil keputusan yang lebih besar, sebuah keputusan yang mungkin bisa mengakhiri semuanya. Tetapi apakah ia siap untuk membayar harga itu? Apakah ia akan mampu membayar konsekuensi dari keputusan yang telah ia buat? Di depan mata Sukri, Ningsih melangkah lebih dalam ke dalam kegelapan. Dan dengan senyuman terakhir yang penuh rahasia, ia berkata, "Keputusan ada di tanganmu, Mas Sukri. Apapun yang terjadi, dunia yang lebih besar sudah menanti." Sukri terdiam, merasa seakan terperangkap dalam jaringan tak terlihat yang mengikat hidupnya. Dunia yang selama ini ia impikan kini terasa jauh lebih menakutkan daripada yang pernah ia bayangkan. Ia tidak tahu apakah ada jalan keluar atau jika ia akan terjebak dalam kegelapan yang telah Ningsih tawarkan. Kepanikan yang melanda Sukri semakin mendalam seiring dengan kenyataan yang semakin jelas di depan matanya. Orang tuanya terbaring lemah tanpa respon. Tubuh mereka kaku dan dingin, seperti terperangkap dalam tidur yang tak bisa mereka bangunkan. Sukri merasakan dunia seakan menghilang di sekitarnya, dikelilingi oleh bayangan ketakutan yang semakin menyelimutinya. Ia tidak bisa mengerti bagaimana semua ini bisa terjadi. Apa yang salah? Apa yang harus ia lakukan untuk membebaskan orang tuanya dari cengkraman pesugihan yang kini melingkupi mereka? Ningsih, yang berdiri di dekat pantai, menyaksikan Sukri dengan tatapan penuh pengetahuan. Senyumannya yang sebelumnya penuh misteri kini terasa semakin mengerikan. Mas Sukri, ingatlah, setiap pilihan ada konsekuensinya, katanya dengan suara yang lembut namun penuh kekuatan. Kamu telah memilih untuk mengambil jalan ini. Sekarang kamu harus siap menghadapi harga yang harus dibayar. Sukri merasakan dadanya sesak. Matanya panas menahan tangisan yang semakin sulit ia bendung. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Teriak Sukri, suaranya pecah. Aku tidak ingin ini. Aku ingin hidup yang biasa saja. Hidup yang bisa aku atur dengan usaha sendiri. Tapi sekarang, aku malah menghancurkan semuanya. Ningsih hanya tersenyum dingin, tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam tatapannya. Hidupmu sudah berubah, Sukri. Kamu sudah memasuki dunia yang jauh lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. Dalam dunia ini, mereka yang ingin mendapat kekuatan dan kekayaan dengan cara cepat harus siap mengorbankan apa saja, bahkan orang-orang yang mereka cintai. Sukri merasakan tubuhnya lemas. Semua yang ia dambakan, kekayaan untuk hidup lebih baik, ternyata membawa bencana besar. Ia mulai merasakan bahwa setiap tindakan yang ia lakukan sejak malam pertemuannya dengan Ningsih semakin menariknya ke dalam kekuatan yang lebih besar. Dan kini,
Ia merasa seakan tidak bisa keluar dari jerat yang sudah terpasang. Panik mulai merasuki dirinya. Apa yang terjadi pada orang tuaku, Ningsih? Mengapa mereka harus membayar harga ini? Mereka tidak tahu apa-apa tentang semua ini. Mereka hanya ingin hidup dengan tenang. Sukri hampir berteriak, wajahnya penuh air mata yang jatuh tanpa bisa dihentikan. Ningsih menghela napas panjang, seolah merasa bahwa Sukri sudah berada di titik yang tak bisa lagi diselamatkan. Mereka sudah menjadi bagian dari takdirmu, Mas. Itu adalah harga yang harus dibayar untuk semua yang kamu peroleh. Dan jika kamu ingin mengakhirinya, jika kamu ingin membebaskan mereka, maka kamu harus siap melakukan pengorbanan yang lebih besar. Sukri terdiam, perasaan cemas, bingung, dan putus asa semakin menguasai dirinya. Ia tidak tahu pengorbanan seperti apa yang harus ia lakukan, tetapi instingnya mengatakan bahwa itu adalah sesuatu yang tidak ingin ia lakukan. Tapi apakah ada pilihan lain? Ia merasa terjebak, tidak tahu jalan keluar. Jadi, jika aku ingin membebaskan mereka, aku harus... Suara Sukri tercekat di tenggorokannya. Ningsih mengangguk dengan mata yang berbinar penuh kekuatan. Kamu harus berani melepaskan sesuatu yang paling berharga dalam hidupmu. Jika kamu ingin membalikan keadaan, kamu harus siap untuk melakukan sesuatu yang tidak mudah. Sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh mereka yang benar-benar ingin mengubah nasib mereka. Sukri merasa darahnya berdenyut lebih cepat. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang sangat salah, namun ia juga tahu bahwa ia sudah terlalu jauh terjerat dalam jaringan ini. Mimpi-mimpi indah yang dulu ia impikan kini berubah menjadi bayang-bayang yang menghantui hidupnya. Tidak, aku tidak bisa. Sukri menggelengkan kepala, berusaha melawan perasaan yang semakin menguasai dirinya. Aku tidak bisa mengorbankan orang tuaku. Aku tidak bisa kehilangan mereka. Ningsih memandangnya dengan tatapan penuh penyesalan, namun juga dengan rasa kebanggaan yang aneh. Jika itu pilihanmu, Mas Sukri, maka ini adalah konsekuensi dari keputusanmu. Tidak ada yang bisa menghindari takdir yang telah ditulis. Semua yang kita lakukan adalah bagian dari perjalanan yang harus dilalui. Semua harga yang harus dibayar telah tercatat. Perasaan Sukri semakin kacau. Di satu sisi, ia merasa ingin berontak dan mengubah takdir yang sudah menjeratnya. Namun di sisi lain, ia merasa tidak ada jalan keluar. Semua yang ia lakukan, semua yang ia pilih, membawa dirinya lebih dalam ke dalam kegelapan yang semakin besar. Di malam yang gelap itu, Sukri berdiri di tepi pantai, merasakan kegelapan yang melingkupi hatinya. Dunia yang ia kenal, dunia yang ia coba untuk perbaiki dengan usaha dan kerja keras, kini terasa jauh dari jangkauannya. Mimpi yang ia anggap sebagai jalan keluar, ternyata malah membawa kehancuran. Sukri menatap laut yang luas, airnya menggelora seperti menggambarkan kegelisahan di dalam dirinya. Apa yang harus ia lakukan sekarang? Mungkinkah ia bisa menemukan jalan keluar dari jerat pesugihan ini? Atau apakah ia akan terjebak selamanya dalam permainan gelap yang tidak pernah ia pilih ini? Ningsih berdiri di belakangnya, tak berkata apa-apa. Namun senyumannya yang penuh rahasia kembali menghiasi wajahnya, menandakan bahwa perjalanan Sukri menuju takdirnya belum selesai. Dalam kegelapan malam itu, Sukri harus memutuskan apakah ia akan menerima kenyataan yang tak terhindarkan atau berusaha melawan, meski tak tahu apakah ada harapan di ujung perjalanan. Sukri merasa terperangkap, tubuhnya lemas, dan jiwanya penuh dengan kebingungan. Ia berdiri di tepi pantai, matanya kosong memandangi lautan yang gelap, seakan-akan samudra itu mengisap semua harapannya dan menyisakan hanya kehampaan. Apa yang harus ia lakukan?
Keinginannya untuk melindungi orang tuanya semakin membesar. Namun rasa takut yang menyelimuti dirinya membuat langkahnya terhenti. Ningsih berdiri beberapa langkah di belakangnya. Tampak begitu tenang, hampir tak terpengaruh oleh kekacauan yang melanda pikiran Sukri. "Mas Sukri," suara Ningsih menyentuh telinga Sukri dengan lembut, namun penuh kekuatan. "Keputusanmu akan menentukan apa yang terjadi selanjutnya. Kamu bisa memilih untuk terus berjuang dan mempertahankan hidup yang sudah kamu bangun, atau kamu bisa menyerah dan membayar harga yang lebih besar." Sukri menoleh dan menatap Ningsih dengan tatapan penuh kebingungan. "Harga yang lebih besar? Apa yang kamu maksudkan, Ningsih? Aku sudah kehilangan orang tuaku, bisnisku berkembang, tapi aku merasa seperti ada yang hilang, ada yang salah dengan semua ini." Ningsih tersenyum tipis, senyuman yang mengandung makna yang tak bisa Sukri pahami. "Itulah konsekuensinya, Mas. Semakin besar keinginanmu untuk mengubah hidup, semakin besar pula harga yang harus kamu bayar. Semua yang kamu terima, semua kekayaan dan kemudahan itu datang dengan pengorbanan. Kamu tahu itu, bukan?" Sukri terdiam, perasaannya campur aduk. Di satu sisi, ia merasa benar-benar terjebak dalam permainan yang tidak ia inginkan. Di sisi lain, ada rasa penasaran yang sangat besar tentang bagaimana ia bisa keluar dari jerat yang ia buat sendiri. Apakah benar tidak ada jalan kembali? Apa yang bisa ia lakukan untuk mengubah takdir yang telah disetujui oleh kekuatan yang lebih besar? "Apakah ada jalan keluar, Ningsih?" Sukri bertanya. Suaranya hampir hilang oleh gemuruh ombak yang bergulung di depan mereka. Ningsih mengangguk perlahan, namun ada sesuatu yang sangat berat dalam tatapannya. "Ada, Mas Sukri, tapi itu bukan jalan yang mudah. Jika kamu ingin membebaskan dirimu dari semua ini, kamu harus siap melepaskan kekayaan dan kehidupan yang telah kamu bangun. Terkadang, kita harus melepaskan yang kita inginkan untuk mendapatkan apa yang lebih penting, kehidupan yang bebas dari jerat yang mengikat kita." Sukri merasa seakan-akan dinding besar dibangun di antara dirinya dan dunia yang ia kenal. Setiap kata Ningsih seakan menggugah kesadarannya tentang apa yang telah ia lakukan. Bisnis bakso yang ia jalankan dengan susah payah, uang yang datang begitu mudah, semua itu seperti ilusi yang menyesatkan. Ia sadar bahwa untuk hidup bebas, ia harus mengorbankan segalanya. Sesuatu yang sangat berharga dalam hidupnya. "Jika aku memilih untuk melepaskan semuanya," kata Sukri, berusaha menenangkan dirinya, "apa yang akan terjadi pada orang tuaku? Mereka masih sangat bergantung padaku, Ningsih. Aku tidak bisa kehilangan mereka. Apakah kamu bisa menjamin mereka akan selamat?" Ningsih terdiam. Wajahnya tampak serius untuk pertama kalinya. "Jika kamu memilih untuk melawan takdir ini, akan ada konsekuensi yang lebih besar. Orang tuamu mungkin tidak akan pernah pulih sepenuhnya dari apa yang telah terjadi. Mereka menjadi bagian dari keputusanmu, bagian dari jalan yang kamu pilih. Tetapi, jika kamu ingin memberi mereka kesempatan untuk hidup dengan tenang, maka kamu harus melepaskan ikatan ini." Perasaan Sukri semakin berkecamuk. Hatinya dipenuhi dengan rasa penyesalan yang mendalam. Ia tidak bisa menghindar dari kenyataan bahwa orang tuanya telah menjadi bagian dari pengorbanan yang ia buat. Ia merasa sangat bersalah, namun di sisi lain, ia juga merasa terhimpit oleh keinginannya untuk membebaskan diri dari cengkraman pesugihan yang begitu kuat. "Apa yang harus aku lakukan?" Sukri bertanya. Suaranya hampir putus asa. "Aku tidak tahu lagi apa yang benar atau salah. Aku terjebak di antara keduanya." Ningsih mendekatkan dirinya, hampir berbisik di telinga Sukri. "Kamu harus memilih, Mas Sukri. Pilihanmu akan membawa kedamaian bagi jiwamu, atau kamu akan terus terjebak dalam dunia yang lebih gelap. Semua pilihan ini ada di tanganmu.
Jangan biarkan rasa takutmu menguasai hidupmu. Jadilah orang yang lebih besar dan pilihlah kebebasan. Sukri menatap laut yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Ombak yang datang dengan kekuatan yang tak terhitung, jumlahnya seakan-akan menuntut jawaban darinya. Di dalam dirinya, ada pertarungan antara kepentingan pribadi dan pengorbanan yang lebih besar. Apakah ia akan terus bertahan dengan kehidupan yang diberikan oleh kekuatan gelap itu? Ataukah ia akan memilih jalan yang penuh ketidakpastian, namun mungkin akan membebaskan dirinya dari semua penderitaan yang ia alami? Hati Sukri berdetak lebih cepat, dan dengan langkah yang berat, ia mulai berjalan menjauh dari pantai. Keputusan itu harus dibuat, sebuah keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Saat langkahnya semakin menjauh, ia merasakan sebuah kedamaian yang aneh. Mungkin, hanya mungkin, ada jalan untuk mengakhiri semuanya. Tapi, untuk itu, ia harus siap menghadapi konsekuensi dari semua yang telah terjadi. Apakah Sukri akan memilih untuk melepaskan kekayaan dan hidup yang penuh dengan bayangan gelap itu? Ataukah ia akan terus terjebak dalam jaringan pesugihan yang telah mengikat hidupnya? Dunia yang lebih besar telah menanti, dan hanya Sukri yang bisa menentukan jalan mana yang akan diambil. Langkah kaki Sukri semakin berat. Keputusan yang harus diambil kini terasa seperti beban yang tak tertahankan. Saat ia berjalan menjauh dari pantai, suara ombak yang keras terdengar semakin jauh, seakan-akan dunia yang selama ini ia kenal mulai memudar. Dalam hatinya, ada perasaan hampa yang semakin menguasai dirinya. Apa yang seharusnya ia lakukan? Apakah ada jalan keluar dari semua ini? Ataukah ia akan terus terjerat dalam takdir yang sudah digariskan untuknya? Ia berjalan tanpa tujuan yang jelas. Pikirannya penuh dengan kebingungan dan rasa takut akan apa yang akan datang. Ningsih, wanita yang semula ia anggap sebagai penyelamat, kini tampak seperti sosok yang membawanya ke dalam jurang yang dalam dan gelap. Apakah ada jalan kembali? Pikirannya teringat pada orang tuanya, yang kini terbaring lemah di rumah. Meskipun kekayaan dan kemudahan yang datang begitu cepat, ia menyadari bahwa semuanya datang dengan harga yang sangat mahal. Pengorbanan yang harus dibayar, itu adalah kenyataan yang harus dihadapi. Namun ada satu hal yang selalu mengganggu pikirannya. Apa yang akan terjadi pada orang tuaku jika aku melepaskan semua ini? Sukri akhirnya berhenti sejenak di bawah sebatang pohon besar di pinggir jalan. Merasakan udara malam yang sejuk, ia duduk di bawah pohon, memejamkan mata, mencoba menenangkan pikirannya yang semakin kacau. Di saat itulah, ia mendengar langkah kaki mendekat. Sukri membuka matanya dan melihat bayangan Ningsih, yang kini berdiri di hadapannya dengan wajah yang penuh dengan ketenangan. Ningsih. Sukri memanggilnya dengan suara lemah, hampir tak terdengar. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku merasa aku telah membuat kesalahan yang sangat besar. Ningsih duduk di sampingnya, memandang Sukri dengan penuh pengertian. Mas Sukri, tidak ada yang bisa mengubah takdir, tetapi kamu masih punya pilihan. Kamu bisa memilih untuk melawan atau menyerah. Tetapi ingat, setiap pilihan memiliki konsekuensinya. Sukri menunduk, matanya tertutup rapat. Ia merasa terjebak antara rasa tanggung jawab terhadap orang tuanya dan keinginan untuk keluar dari kehidupan yang telah terjerat dalam pesugihan ini. Jika aku melepaskan semuanya, apakah aku bisa menyelamatkan orang tuaku? Sukri bertanya. Suara penuh harap. Ningsih memandangnya dengan tajam, seolah menilai apakah Sukri benar-benar siap untuk menerima kenyataan. Jika kamu melepaskan semua ini, maka kamu akan mendapatkan kebebasan. Namun kebebasan itu datang dengan pengorbanan.
Kamu harus siap untuk kehilangan lebih banyak lagi. Sukri mengangguk perlahan. Perasaan cemas dan penyesalan memenuhi dirinya. Aku takut, Ningsih. Takut jika aku membuat pilihan yang salah. Tapi aku juga tak bisa terus hidup dalam kebohongan ini. Aku ingin orang tuaku hidup dengan tenang, bukan menjadi bagian dari takdir yang tak pernah aku pilih. Ningsih mengulurkan tangan dan meletakkannya di bahu Sukri, memberi rasa nyaman yang tidak bisa ia jelaskan. Kebebasan adalah pilihan yang tidak mudah, Mas Sukri. Tetapi jika kamu benar-benar ingin mengakhiri semuanya, kamu harus melakukan sesuatu yang sangat besar. Kamu harus bersedia menghadapi konsekuensinya dengan hati yang terbuka. Saat itu, Sukri merasa ada sesuatu yang mulai berubah dalam dirinya. Suara ombak di kejauhan terdengar seperti sebuah pertanda, sebuah panggilan yang menuntutnya untuk bertindak. Ia sudah cukup lama terjebak dalam keputusan-keputusan yang salah, dan kini adalah waktunya untuk melepaskan diri dari beban yang telah lama mengikatnya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah itu, tetapi ia tahu bahwa ia tidak bisa terus hidup dengan rasa bersalah yang terus menghantuinya. Bagaimana caranya? Sukri bertanya dengan penuh tekad, suaranya kini lebih pasti. Apa yang harus aku lakukan untuk mengakhiri ini? Ningsih tersenyum tipis, namun senyum itu kini terasa lebih damai. Kamu harus kembali ke tempat yang pertama kali kamu bertemu denganku, Mas Sukri. Di sana, kamu akan mendapatkan jawaban yang kamu cari. Tetapi ingat, jalanmu tidak akan mudah. Ada ujian yang harus kamu lewati. Sukri berdiri, menatap Ningsih dengan mata yang kini lebih teguh. Ia tahu bahwa langkah selanjutnya adalah untuk kembali ke pantai tempat mereka pertama kali bertemu. Namun kali ini ia tidak akan melangkah dengan rasa takut atau kebingungan. Ia harus melawan takdir dan mengambil keputusan yang benar, meskipun ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Dengan tekad yang baru, Sukri mulai berjalan kembali ke pantai. Langkahnya semakin mantap, dan meskipun kegelapan malam menyelimuti dunia di sekitarnya, ia merasa seakan ada cahaya yang mulai menerangi jalan yang akan diambilnya. Ia tidak tahu apakah ia akan berhasil membebaskan orang tuanya, atau apakah ia akan terjerat dalam konsekuensi dari keputusan yang sudah dibuatnya. Namun, satu hal yang pasti, Sukri kini siap untuk menghadapi apapun yang datang. Ia akan menghadapi takdirnya, dan tidak ada lagi yang bisa menghalangi jalannya. Sukri tiba kembali di pantai tempat ia pertama kali bertemu dengan Ningsih. Tempat yang kini terasa sangat berbeda baginya. Tidak lagi sebagai tempat yang penuh harapan dan janji-janji mudah, tetapi sebagai tempat di mana ia harus menghadapi kenyataan dari pilihan-pilihannya. Malam itu, udara semakin dingin dan langit begitu gelap, seolah-olah dunia menunggu dengan cemas apa yang akan terjadi selanjutnya. Ningsih berdiri di ujung pantai, memandang ke arah lautan yang luas. Wajahnya terlihat tenang, namun ada kilatan dalam matanya yang sulit dipahami. Sukri mendekat, perasaan cemas dan penuh penyesalan memenuhi hatinya. Ia tahu, jalan ini mungkin akan mengubah hidupnya selamanya. Tetapi kali ini ia merasa siap untuk menerima konsekuensi dari setiap pilihan yang telah ia buat. Aku kembali, Ningsih, kata Sukri dengan suara penuh keyakinan. Meskipun hatinya masih penuh dengan kegelisahan. Aku ingin mengakhiri semuanya. Aku tidak ingin melanjutkan jalan ini. Aku tidak ingin terus hidup dengan kekayaan yang tidak datang dengan cara yang benar. Ningsih memandangnya. Matanya tajam menilai. Kamu sudah memilih, Mas Sukri. Pilihanmu sudah tercatat, dan kini saatnya untuk membayar harga yang harus dibayar. Sukri menunduk
matanya basah dengan air mata penyesalan. Aku tidak tahu apakah aku bisa memperbaiki semuanya, tapi aku harus mencoba. Tanpa berkata lebih banyak, Ningsih melangkah maju, mengarah ke arah laut. Di sana, di tengah ombak yang bergulung, ada sebuah batu besar yang tampaknya sudah ada sejak lama. Batu itu terlihat berbeda, seperti sebuah tanda, sebuah pintu masuk ke dunia lain yang telah membelenggu hidup Sukri. Jika kamu ingin mengakhiri semuanya, kamu harus berani melepaskan segalanya. Semua kekayaan yang datang dengan cara yang salah, semua yang kamu raih dengan pengorbanan yang tidak adil. Berhentilah berharap pada kekuatan yang lebih besar dari manusia, karena tidak ada kebahagiaan yang benar-benar datang dari jalan yang gelap, kata Ningsih. Suaranya penuh dengan kedalaman. Sukri merasakan berat hati yang luar biasa. Apa yang harus ia lakukan? Ia tahu bahwa keputusan ini tidak hanya akan mengubah nasibnya, tetapi juga nasib orang tuanya yang terjerat dalam pesugihan ini. Ia sudah terlalu jauh terjerat dalam lingkaran kegelapan itu, dan kini ia harus membebaskan diri. Ia berdiri di depan batu besar itu, menatap ke laut yang luas, dan dengan tekad yang kuat, ia mengangkat tangannya ke udara, bersiap untuk melepaskan semua yang ia miliki. Dengan suara yang hampir tak terdengar, Sukri berkata, "Aku melepaskan semuanya. Aku melepaskan kekayaan. Aku melepaskan pesugihan ini. Aku ingin hidup yang baru, hidup yang benar." Ketika kata-kata itu terucap, ada sesuatu yang aneh terjadi. Laut yang tenang seketika bergolak, angin mulai berhembus dengan keras, dan batu besar di hadapannya seolah bergetar. Sukri merasa ada kekuatan yang mengalir keluar dari dirinya, dan untuk pertama kalinya, ia merasa seperti ada yang mengikatnya terlepas. Beban yang selama ini menindihnya mulai menghilang. Ningsih berdiri di sampingnya, memandang dengan tatapan yang penuh penyesalan. "Kamu telah memilih, Mas Sukri, dan kamu telah melepaskan diri dari dunia ini. Kamu akan dibebaskan. Tetapi ingatlah, harga yang harus dibayar tetap ada. Tetapi jalanmu akan terbuka, dan itu adalah jalan yang penuh dengan kebebasan." Sukri merasakan ketenangan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa lega. Meskipun ia tahu bahwa perjalanan panjang untuk memperbaiki kesalahannya baru saja dimulai. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi setelah ini, tetapi ia tahu bahwa ia tidak akan terjebak lagi dalam kegelapan itu. Namun sebelum Ningsih pergi, ia menatap Sukri dengan tatapan yang penuh makna, seolah memberikan sebuah pesan terakhir. Saran agar tidak terjerumus dalam praktik pesugihan. Pahami bahaya dari janji kekayaan. Instan. Pesugihan seringkali menawarkan janji kekayaan dan keberhasilan dalam waktu singkat. Namun selalu ingat bahwa tidak ada yang instan dalam hidup yang berkelanjutan. Segala sesuatu yang didapat melalui cara yang salah, seperti pesugihan, akan selalu memiliki konsekuensi yang buruk di kemudian hari. Keberhasilan melalui usaha jujur. Satu-satunya cara untuk meraih kebahagiaan dan keberhasilan yang sejati adalah melalui kerja keras, usaha, dan kesabaran. Keberhasilan yang diraih dengan cara yang benar akan membawa kedamaian hati, meskipun prosesnya memerlukan waktu dan pengorbanan. Berhati-hati dengan tawaran terlalu indah. Jika ada tawaran yang tampaknya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, berhati-hatilah.
Pesugihan dan praktik-praktik gelap seringkali menyamar dengan janji-janji yang menggiurkan, tetapi pada akhirnya hanya membawa penderitaan dan kehancuran. Jangan tergoda oleh godaan kekayaan dengan cara cepat. Kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak benar, meskipun tampak menggoda, pada akhirnya akan mengorbankan sesuatu yang lebih penting, seperti moralitas, hubungan dengan orang yang kita cintai, dan kedamaian batin. Percayalah pada kekuatan doa dan usaha sejati. Jika kita merasa tertekan atau dalam kesulitan, percayalah bahwa doa yang tulus dan usaha yang sungguh-sungguh adalah jalan terbaik untuk keluar dari masalah. Tuhan selalu membuka jalan bagi mereka yang berusaha dengan jujur dan ikhlas. Lindungi diri dari pengaruh buruk. Hindari bergaul dengan orang-orang yang membawa pengaruh negatif dan mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang salah. Kelilingi diri kita dengan orang-orang yang memiliki nilai moral yang baik dan mendukung kita untuk tetap berada di jalan yang benar. Sukri. Akhirnya memahami bahwa jalan menuju kebahagiaan sejati bukanlah jalan pintas yang bisa didapatkan dengan cara yang tidak benar. Hidup yang penuh dengan keberkahan datang melalui usaha yang jujur dan kesabaran, bukan melalui pengorbanan yang membawa kegelapan. Ia siap untuk memulai perjalanan baru, dengan penuh harapan dan tekad untuk memperbaiki kesalahan yang telah ia buat.